Oke teman-teman, selamat datang kembali Fajar Setiawan Siak. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas tentang RESTful API. Tepatnya kita akan membuat RESTful API sederhana menggunakan Laravel. Laravel yang kita gunakan di sini masih Laravel versi 8. Dengan aku mengambil contoh kasus, kita akan membuat satu fitur di mana kita akan membuat sebuah item. Item itu bisa kita listkan, kita create, read, update, delete. Nah, cukup sederhana seperti itu. Sebelumnya itu, kuharap teman-teman sudah menginstal Composer. Teman-teman juga harus sudah menginstal Node.js. Dan juga teman-teman di sini harus menginstal Postman. Tujuannya apa? Kita memakai Postman ini untuk mengetes API yang kita bangun. Cukup itu aja yang teman-teman install. Untuk RDBMS-nya teman-teman bisa menggunakan yang lainnya. Apapun yang teman suka, termasuk kode editornya, dan ya yang itu deh. Nah, kembali lagi ke Laravel. Di sini kita akan langsung ke dokumentasinya ya. Tepatnya di Laravel 8. Sekarang teman-teman buka dulu terminalnya, kita akan menginstal Laravelnya. Tapi sebelum itu teman-teman harus pastikan bahwa kalian sudah menginstal Composer dan juga Node.js. Itu yang penting. Kita buka terminalnya. Teman-teman silakan menuju ke folder di mana Laravelnya mau teman-teman install. Ini aku akan installnya di Oke, kita sekarang tengok sini. Untuk install Laravel, aku sarankan teman-teman ke dokumentasinya baru pilih yang installation. Ini baru teman-teman pilih installation via Composer. Teman-teman di sini juga ada panduan untuk macOS, Windows, Linux, tapi biasakan aku pakai Composer. Dari ini kita install. Oke, kita klik. Nah, sambil menunggu di sini aku akan jelasin sedikit. Kita akan membuat sebuah database di mana tabelnya itu cuma satu, yaitu table item yang terdiri dari ID, nama item, harga, kategori, dan produk. Yang akan kita lakukan juga, kita akan membuat routing di mana itu akan get data, mana itu akan menampilkan detail data tersebut, read data tersebut, update data tersebut, dan delete data tersebut. Di sini kita akan menggunakan Laravel controller yang sudah di-generate khusus API. Dia akan kasih tahu caranya. Kita juga akan menggunakan resource dan collection bawaannya Laravel. Itu sangat mudah dan simple. Serta kita akan membuat cukup dengan satu baris itu akan mewakili full control default bawaannya Laravel. Oke, seperti itu. Ini sudah selesai instalasi Laravel. Selanjutnya kita masuk ke tadi kita buat, karena tadi aku buat simple RESTful API. Silahkan masuk, klik cd, baru cukup ketik code spasi titik, itu akan langsung membawa kita ke tampilannya. Oke, kalau gitu ini ku perbesar. Nah, ini tampilannya. Setelah tampilan ini selesai, teman-teman arahkan ke folder .env. Ini folder environment bawaannya Laravel. Setelah itu kita akan mengkoneksikannya ke database.
DB connection itu bisa teman-teman ubah sesuai tipe database yang digunakan, entah itu MariaDB, MySQL, SQL Server, Postgre, SQLite. Teman-teman bisa menggantinya ini. Tinggal lihat aja. Untuk DB host karena kita di local host, nah ini kita biarin. DB portnya juga kita biarin. DB database-nya kita akan buat dengan judul, karena ini di YouTube aku buat gini aja ya. Hai. Username masing-masing database teman-teman. Oke. Nah, di sini aku harus composer optimize. Ini tujuannya aku pakai oh uh, salah, PHP Artisan Optimize Clear. Ini tujuannya ketika teman-teman ada melakukan perubahan pada Yanvi, pada Blade ataupun pada config dan routing, ini akan membersihkan cache-nya itu dan lalu buat cache-nya. Mana tahu nanti suatu saat kejadian membuat aplikasi yang sudah teman-teman ubah di configuration, environment, routing ataupun blade-nya itu bermasalah, teman-teman bisa gunakan Optimize Clear. Untuk PHP Artisan Optimize Clear. Oke, ini sudah. Sekarang kita buat database-nya. Kita akan buka database-nya. Buat dulu database ya. Bentar ya. Tadi. Oke, connection close ya. Sebentar ya. Pastikan Dockerku jalan dulu. Oke. Jalan. Sini kita udah membuat. Oh, salah. Kan. Kita tadi sempat kita. Hai. Oke, sorry ya. Oke, aku aktifkan dulu. Mati bentar. Oke, sudah aktif. Oke, kita clear. Oh, bentar biar. Nah, ini sudah. Sekarang kita kembali ke kode editornya. Environment-nya sudah kita setel untuk bisa connect ke database kita. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah database dengan cara cepat. Kita akan buat tabelnya dengan cara cepat. Teman-teman bisa buat gini. Kita akan membuat table yang bernama item, di mana itu tadi terdiri dari name, description, kategori, dan harga. Kalau gitu kita cukup PHP artisan make model. Kita langsung dari modelnya. Aku hard dulu deh. Ini kita nggak perlu controller. Kita coba buat seeder API juga ya. Oke, berarti PHP artisan make model. Nama modelnya item, berarti nanti kita akan buat table item, di mana dalam table item itu terdapat factory. Kita akan buat factory-nya. Kita juga akan buat migration-nya. Kita juga akan buat seeder-nya. Dan kita akan buat API-nya. Ini. Jadi, ini artinya adalah tolong
kita akan membuat model yang namanya itu item, di mana nanti dia akan membuat factory untuk item, membuat migration untuk item, membuat seeder untuk item, dan membuat control API untuk model. Setelah selesai, kita cukup enter, kemudian dia akan membuat semua source API. Oh ya, kita melewatkan beberapa hal sih sebenarnya tadi. Kita lupa membuat controller. Tapi nggak apa-apa, nanti kita buat manual. Kita akan buat request dan kita juga akan buat resource. Nah, local resource. Nah, dari perintah ini tadi, dia telah berhasil buat model, factory, migration, seeder, dan controller. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kode editornya, kita buat dulu migration. Nah, yang perlu kita isi adalah uh, ini untuk harga kita kasih apa ya, desimal kali ya, float aja deh, float price. Oke, masalah price itu ada dua sih, plus 2 baru S. Nah, kita akan buat seperti ini. Tadi bilang string name, kategori, price, description, timestamp, dan stop delete. Stop delete ini kita masukkan supaya nanti pas dihapus dia tidak berhapus, dia hanya men-trigger data itu tidak dimunculkan lagi. Stop delete. Oke, kita simpan. Sekarang kita jalankan HP. Oke, sebelum kita jalan PHP Artisan Migrate, kita harus jalankan composer install. Tadi install udah ya. Berarti kita cukup jalankan npm install dan npm run dev. Oke, kita tunggu dulu untuk paket-paket front end. Cukup lumayan lama juga nunggu ini. Sambil nunggu ini mungkin ini kita duplikat aja biar cepat. Kita jalankan migrasinya cukup dengan php artisan migrate. PHP. Oke, dia sudah jalan. Maka filenya itu ada di sini. Kita cukup press. Ini item sudah ada. Oke, ini item sudah ada. Sekarang kita kembali ke kode editor. Teman-teman sudah siap, ini tinggal tutup. Sekarang buka modelnya. Modelnya itu kita tambahin di sini use soft delete karena tadi kita pakai soft delete.
Ini kita tambahkan use of. Oke. Berikutnya kita harus menjelaskan tabel apa itu. Aktif ini. Ketik dulu semuanya ya. Kita lihat dulu di dokumentasi terkait Eloquent. Kita dulu casting. Ini kayaknya. Nah ini dia tadi model yang kita buat, dimana kita menggunakan soft delete. Teman-teman coba biasakan buat ini deh, protecting stable items. Meskipun pada kenyataannya ketika kita membuat model item, Eloquent langsung akan baca itu menjadi jamaknya menjadi items. Tapi jika teman-teman membuatnya di luar daripada kaidah yang digunakan di sini bahasa Inggris, lebih bagus untuk jaga-jaga dan membiasakan diri, kita membuatnya protecting as table dengan nama table. Baru protecting label ini untuk field apa aja yang bisa diisi. Misalnya kalian menghapus description, artinya meskipun ada field description di table kalian, Eloquent tidak akan mengizinkan sama sekali untuk description itu diisi. Itu teman-teman. Nah karena ini udah diisi, sekarang kita buat factory untuk dummy data daripada si item. Ini item. Kita lihat dokumentasi untuk buat factory-nya. Ini berada di testing, database, kemudian finding model doang. Oke. Kita dapat. Kita buat sekarang factory-nya. Sebelum kita buat, kita harus jelaskan modelnya dulu. The name of factory. Copy aja yang ini, teman-teman bisa lihat pada bagian model and factory discovery convention. Jaga-jaga mana tahu ada kesalahan, karena di sini sebenarnya itu sudah tergabung di factory-nya, cuma untuk supaya lebih memastikan aja salah kan di sini. Oke, sudah. Kan kita lihat M kategori price desk. Kita lihat kembali lagi dokumentasinya. Di sini dia pakai faker. Coba ini gini. Berarti is faker. Produk. Nggak salah kok ada produk ya. Coba kita buka fakernya. Nggak tahu kenapa ini nggak jalan sebenarnya. Sebenarnya jika teman-teman menggunakan VS Code yang sudah diinstal Laravel, itu sepertinya dia akan jalan. Karena di sini sambil jalan OBS,
Ya, agak berat kali ya. Kalau kita tengok on the time item nggak ada kayak item begitu kita coba dari sini. Oke, ini aja deh sentence item. Oke, kita pakai kita buat sama aja deh ya, storage deh, price nya lainnya 100, dan untuk deskripsinya kita kasih itu hacker up. Oke, cukup gini aja deh. Nah, ini factory udah jadi. Terus gimana caranya factory ini bisa kita pakai di seeder? Cukup sederhana, ke item seeder. Ini teman-teman cukup buatnya. Oke, kita buka dulu. Generating udah, factory. Oke, dulu modelnya. Begini doang deh. Ya, kita cukup gini aja deh. Nah, oke, di sini kita cukup buat. Kita pertama panggil dulu modelnya. Item factory. Di sini aku buat 100 item. Taruh. Nah, kemudian teman-teman bisa taruhnya di database seeder. Mana tahu nanti banyak item. Sorry, kebanyakan. Oke, di lah. Baru cukup panggil lagi. Is all all class. Coba aku tengok dulu ya. Berarti dong. Oke, sekarang kita sudah buat factory-nya, kita sudah buat seeder-nya, dan kita sudah menaruh seeder di database seeder. Sekarang kita akan melakukan seeding atau dummy data ke dalam database. Cukup jangan gini aja, php artisan db git. Error.
apa yang not flag. Ya, sekarang kita aja. Oke, ini udah berhasil. Kita tengok di database. Cukup di refresh. Ini sudah masuk semua ya. Oke, kita sudah berhasil membuat data. Artinya sekarang kita akan membuat API-nya. Kita buka dulu API-nya di tadi controller. Yang pas kita buat dengan ada min API, dia akan membuat ini. Index, store, show, update, destroy. Nah, setelah itu, sebelum itu kita harus buat yang namanya, karena kita mau taruh API, kita harus buat namanya. Kalian bisa ke Eloquent, baru cari API resource. Ini tujuannya untuk seperti ini katanya. When building an API, you may need a transform layer that sits between your Eloquent model and the JSON response that are actually. Jadi dengan adanya Eloquent API resource, dia akan mentransformasi dari collection-nya Eloquent menjadi JSON response. Itu jadi lebih simpel gitu. Nah, gimana caranya? Kita buat artisan make resource. Oke, kita buat PHP source. Kita akan buat dua. Pertama collection. Itu untuk mentransform banyak data, dan resource itu untuk data tunggal gitu. Jadi cukup item collection, baru buat artisan source item source. Nah, sekarang sudah kita buat, kita kembali ke kode editornya. Variabelnya dan di sini kita paginate aja deh ya. Oke, baru kita return. Ya maaf ya. Ini udah. Terus gimana agar routingnya terbaca? Nah, khusus API routingnya itu teman-teman harus bisa bedain. Di sini ada API routing, ada juga routing. Web routing itu untuk di web, sementara untuk aplikasi API teman-teman harus buatnya di api.php. Oke, kita tinggal buat gini aja biar secara simple menggenerate semua API-nya pakai ini, API resource. Jadi satu kontrol itu udah dibuat semua, kalau kan baru kita pas. Udah gitu aja. Sekarang kita cek clear flow apakah rootnya sudah masuk atau. Oke, ini rootnya udah masuk ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dengan hanya membuat segini, satu baris ini, kita sudah membuat API sebanyak get 1, 2, 3. Oke. Ya, kita sudah buat ini. Setelah API yang kita buat hanya dengan ini. Ini artinya apa? Buat resource API dengan query items dengan mengarah ke controller mana. Dan dia akan secara otomatis akan membuat root model binding seperti ini. Tuh teman-teman. Ini sudah buat. Sekarang teman-teman bisa buka yang namanya Postman. Kita akan mengetes apakah yang tadi itu berhasil. Sebelum itu,
Saya harap teman-teman jalankan dulu servernya dengan PHP Artisan Serve. Oke, sudah jalan, kita tes dulu. Ini kita tutup dulu yang tadi. Host. Oke, kalau sudah tampil begini artinya server Laravel udah jalan. Oke, sekarang kita lihat postman-nya sudah. Kita tutup dulu semua, kita buat sini. Ini kita perbesar. Buat. Ini aku tutup dulu ya. Kita buat collection. Gitu. Kita buat request-nya. Request yang seperti itu. Ini namanya kita buat adalah get all items. Nah, dengan metode get kita buat URL-nya. Ini URL-nya tergantung teman-teman ya. Karena URL 8000 dan karena API teman-teman harus perhatikan dia itu ada API. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau di sini nih, ini ada API. Setelah server taruhkan API baru /items. Baru kita tes jalan. Oke teman-teman, break sebentar minum. Nah, teman-teman dapat menyaksikan bahwa data item setelah berhasil kita get, ini ada sebanyak 10 data. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan data berikutnya, misalnya ke page selanjutnya, teman-teman cukup di param sini tambahkan seperti ini. Oke, page 2. Page 2. Enter. Maka dia ke salah, bukan pages. Page saja. 2. Maka dia akan muncul halaman kedua. Ini dia ya. Current page to 16. Oke. Di sini kita sudah berhasil get all item dari yang item controller. Nah, sekarang kita akan ambil dulu data detailnya. Jauh ini. Ini cukup simpel, teman-teman. Karena kita sudah pakai root model binding yang ada di sini. Get item-item. Yang item ini, teman-teman harus samakan dengan yang ada di sini nih. Saya kalau di sini pakai ID, di sini di sini, sorry teman. Di variabel ini. Dari sini ID, maka di sini ganti ID. Artinya, model item ini akan mencari sesuai ini sebagai ID. Karena ini udah, kita cukup buatnya gini saja. Return new item source as item. Nah, cukup sesimpel ini. Ini sudah autoload ya teman-teman, karena dia otomatis memanggil ini. Namespace-nya dipanggil item resource, item collection, dan item. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Buat. Sekarang kita tambahi lagi. Metric. Kita ganti add item detail. Plus tadi items. Nah, teman-teman lihat ya, items ini bisa kita isi berapa aja nih setelah ini kan. Isi 50 misalnya. Kita lihat datanya.
Nah, dapat. Lalu kalau kita isi 100, 120 gimana? Ya, ini nggak ketemu. Artinya apa? Kan kita tadi buat data dummy-nya sampai 100. Makanya kalau 120 itu dia nggak ada. Karena ID 120 nggak ada yang punya. Tuh. Ini teman-teman ya. Cukup simpel untuk get database, get item, dan get item detail. Oke, selanjutnya kita akan membuat item. Tapi sebelum itu kita akan membuat form validation-nya. Oke, buka lagi terminal. Caranya cukup simpel. PHP artisan make request. Kita buat item post request. Ya, item post request. Item request nggak salah. Item store request. Kita akan membedakan setiap request. Oke, sudah berhasil. Kita buka item store request-nya tuh berada di folder pp http. Autorest-nya diubah jadi true ya, teman-teman, biar bisa dipakai. Baru di sini di rows kita isi white table-nya tadi itu name. Kita isi pertama quiet, artinya wajib diisi. Oke, dengan nilai nanti data string, artinya supaya itu mencegah, baru minimal. Kemudian ada kategori aja, guys. Oke. Kategori. Nah, cukup aja. Rapikan. Nah, ini aku jelasin ya. Jadi kita udah membuat item store request, artinya request ini untuk validasi metode store pada item controller. Jadi kita wajib true untuk bisa menggunakan request ini. Kemudian kita validasi apa aja? Di situ ada name, required string minimal 5, required string, request. Untuk penjelasan ini teman-teman bisa melihatnya di pada bagian basic request. Oh, bukan request, validation. Nah, di validation teman-teman bisa lihat semua validasi apa aja yang ada di available validation rules. Nih, semuanya bisa teman-teman gunakan. Aku menggunakan array artinya bisa banyak. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita ganti sorry. Baru setelah itu request, misalnya, kalaupun berhasil semua melihat request, kita harus buat dengan seperti ini. Oke. Item create. Item terus ya, aku agak lupa nih. Lupa nih.
item yes. Price nah cukup sesimpel ini aja. Maka teman-teman berhasil menambah data ke table. Kita return source. Oke, selesai. Sekarang kita coba di Postman. Kita buat lagi requestnya dengan cara add request. Ini store item buat localhost. Nah ini pada ini kita ganti jadi post karena kita mau store. Baru kita masuk ke body, delay xx format code. Nah, aku bisa menggunakan gini nih. Nah, buat product name. Oke, ini patennya Postman, kita bisa dia generate produk, jadi itu nggak ribet menurut kategori. Karena aku agak lupa ya, sorry. Aku price tentang harganya. Oke, ini udah, tinggal kalian send. On ya. Ya, not. Oh ya, ini aku lupa nambah API. Kita baru tadi aku lupa salah. Oke, ini masuk ya. Artinya kita telah berhasil menambahkan items ke dalam aplikasi Laravel kita. Berarti root untuk menambah data berhasil. Berikutnya kita akan membuat kita sudah buat indeks, kita sudah menyimpan, kita sudah menampilkan, sekarang kita update. Update kita buat lagi requestnya, form validasinya. Dan make request item update request. Oke, berhasil. Ini kita buat lagi jadi true. Ini hampir sama dengan
Ada yang perlu aku jelasin sedikit ya teman-teman, tadi kelewatan untuk Postman. Kita kalau mau ngetes apakah validasinya jalan, ini teman-teman bisa hapus ini baru tes. Nggak nampil kan? Oke, kalau mau nampil ada sedikit triknya menggunakan Postman. Pada prerequisite script kalian harus copy ini deh. Kode ini kalian copy ke ini salah satu apa ya, requestnya, jadi agar dia bisa baca validasi dari Laravel. PM request headers at upset value application. Jadi pas kita coba kirim, nah nampak nih kan, when data was valid errors name error. Kalau aku hapus satu lagi, akan keluar gitu teman-teman. Itu untuk memastikan bahwa validasi kita jalan. Buat kembali. Kita tes lagi. Berhasil ya. Sekarang kita masuk ke update. Ya. Balik ke item controller. Ganti jadi update. Nah, untuk ini teman-teman harus baca gini nih. Ini agar teman-teman juga bisa membaca settingannya. Kita cari yang update. Ini ini item control update. Pas ya kan. Dia akan menjadi routingnya ini sama, tapi metodenya yang berbeda, put atau patch. Udah. Di sini dia kan diterima parameter item, sementara di sini terima 2 parameter. Artinya dia menerima parameter utama request, yang kedua adalah item atau model bindingnya. Gak apa-apa teman-teman, ini kita biarkan aja. Untuk update-nya simple, teman-teman bisa buat gini nih, item m item price Nah, dia buat gini, berarti untuk ini apa yang mau kita update, dia akan ambil dari table item, fieldnya name, jadi sesuai yang kita request gitu. Setelah itu save, return, dan tampilkan jasanya apakah berhasil atau tidak. Gitu. Oke, kita cukup copy, kita buat baru aja deh biar teman-teman. Add request, ini update. Metodenya kita pilih put, saya isi hotspot 8000 items, sambil yang 102 ya, karena di sini kita sudah sampai 102 nih. Kita mau ngubah ini nih, ini kan tadi tersimpan, kita ubah dulu nih.
Udah masuk, kita kita ke body, coba 1 2 baru price kosong gitu. Baru kita tes kirim. Nah, dia berubah nih. Yang tadinya datanya ini pas kita create, sekarang pas kita update jadi nih. Kita mau ngetes nih, apakah ini betul. Baru kita coba detail nih, kita ganti jadi 102. Ya, datanya sudah terupdate. Kalau teman-teman mau tahu data terupdate tidak, sebenarnya cukup simpel. Tengok aja perbandingan antara create add sama delete add. Itu terlihat jelas nih. Ini 5931, sini 29. Oh, begitu aja. Kita sudah menyelesaikan untuk update. Nah, sekarang kita ke destroy. Destroy cukup simple, hanya teman-teman cukup gini aja nih. Item, delete. Udah, baru return, item, source, item. Udah, sesimpel itu doang. Teman-teman nggak percaya? Ini terhapus. Ini ya, kita tengok ya. Oke, kita buat sini terakhir. Add request. Delete item. Pada metode ini, ganti ke delete. Masukkan kembali URL-nya. Kita akan hapus ID 102 yang tadi kita buat. Itu kita kirim. Send. Oke, ini. Sekarang kita lihat di item apakah masih ada. Kosong. Kenapa? Karena item 102 itu sudah terhapus. Dari mana taunya? Ini. Tadi pas kita update, delete at 0 kan? Karena kita menggunakan soft delete, maka nilai itu akan terisi ketika kita menghapus. Seperti itu. Teman-teman bisa melihatnya di database. Refresh. Ini status delete at, artinya item tersebut telah berhasil dihapus. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan aku tentang membuat tentang membuat RESTful API di Laravel. Cara simple, cara cepat, cara oke. Di sini kita menggunakan request, mana requestnya itu kepisah antara method store sama update. Sebenarnya itu bisa kita gabung. Kita juga menggunakan resource, di mana item collection untuk data yang jamak dan item resource untuk data yang tunggal. Dan kita mengenerate kontrol itu dari model. Jadi misalnya teman-teman punya model, saya bahasa Indonesia gitu kan, buatkan model murid di mana itu terdiri dari header, migration, factory, baru buat controller. Misalnya kalau itu untuk API cukup buat min API, kalau untuk controller bisa min resource. So kalau mau generate secara keseluruhan itu bisa cukup mudah, hanya seperti itu teman-teman. PHP artisan make model, nama modelnya, nama model singular. Di sini minha, biar aku tunjukin. Nih, dia kasih option. Kita kalau klik all, dia akan membuatkan ini semua. Ini jelasin. Dia akan generate migration, header, factory, policy, resource control for the model. Jadi kalau kita mau pisah, dia akan buatkan controller, factory, migration, header, dan lain sebagainya. Jadi coba ketik aja minha di belakangnya sebelum buat apa, biar teman-teman tahu apa aja yang dibuat gitu. Nah, dari di yang ini, Postman, kita juga sebenarnya bisa buat gini nih, teman-teman. Misalnya kita
bisa buatnya jadi lengkap, nggak laku ya. Ini tambahan aja, mana tahu nanti ada yang pengen pengetahuannya view documentation. Oke, dia akan jadi, nah ini dia. Dia cukup simpel kan teman-teman. Kita tadi sudah berhasil get all item, get item detail, baru store item, dan lainnya. Nah, ini dia, kita sudah berhasil membuatnya. Cukup itu aja yang bisa aku sampaikan terkait tentang membuat RESTful API dengan Laravel. Yang simple aja dengan contoh kasus CRUD, di mana CRUD yang kita buat itu untuk table item. Sekian dan terima kasih. Saya kembali lagi ke teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan komen jika ada yang kurang jelas dari video ini. Dan kalian boleh dislike jika video ini kurang memuaskan. Saya Fajar Stion Segian, sampai jumpa kembali ke berikut.